Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan teori penerapan belajar dalam layanan perpustakaan. Nah, penerapan teori belajar ini dalam pelayanan perpustakaan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan interaksi antara pengguna perpustakaan dan sumber informasinya. Adapun beberapa penerapan pembelajaran di lingkup perpustakaan itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada yang namanya layanan penelusuran informasi. Nah, layanan penelusuran informasi ini yaitu semisal pustakawan ini juga dapat membantu pengguna dalam mencari koleksinya. Nah, jadi pustakawan ini bukan cuma hanya menjaga sebuah meja depan untuk daftar pemustaka yang datang, tetapi dia juga bisa untuk menjadi pemandu untuk memandu pemustaka yang ingin mencari sebuah informasi atau koleksi yang ingin dicarinya. Maka dari itu pentingnya kita sebagai pustakawan juga dapat membangun pengetahuan mereka. Teori keduanya yaitu adalah menyediakan ruang yang fleksibel. Nah, di mana di perpustakaan itu harus menyediakan ruang yang nyaman bagi pengguna yang datang untuk belajar di perpustakaan tersebut. Nah, biasanya kan ada nih yang cari buku untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau dia melihat dengan ruangan yang bagus, yang enak, nyaman, terus tidak berisik gitu ya, pastinya itu pengguna bisa langsung mengerjakan tugasnya di perpustakaan. Jadi untuk kenyamanan semuanya, lebih baik itu perpustakaan juga menyediakan sebuah ruangan yang lebih nyaman, fleksibel, dan kolaboratif. Dan hal ini juga dapat bekerja sama dan berbagai pengetahuan, memungkinkan pembelajaran lebih konstruktif. Nah, untuk poin ketiga atau teori yang ketiga adalah penggunaan modul atau tutorial online di perpustakaan yang mengajarkan keterampilan literasi informasi yang memberikan umpan balik secara langsung. Nah, jadi pastinya kan untuk pemustaka yang datang biasanya mereka juga belum mengerti bagaimana cara menggunakan modul. Nah, kita tuh bisa sebagai pustakawan itu memberikan tutorial online kepada pemustaka atau tutorial secara langsung. Bagaimana sih cari yang namanya modul itu yang mana sih, biar mereka juga bisa membedakan antara modul, artikel, dan buku-buku yang mereka cari. Nah, makanya pentingnya menyediakan SDM pustakawan yang bisa mengerti dan bisa mengarahkan mereka. Yang mereka dimaksud adalah pemustaka yang dimana mereka ke perpustakaan itu nggak takut, mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka bisa datang nanya-nanya sama pustakawannya. Nah, seperti tadi penggunaan modul, mereka kan pasti ada yang belum mengerti cara penggunaan modul. Nah, itu bisa pustakawan sendiri yang memandu mereka. Nah, selanjutnya ada teori keempat, yaitu adalah penghargaan dan penguatan, yang dimana perpustakaan tersebut yaitu menerapkan sistem penghargaan seperti program membaca, yaitu memberikan insentif untuk perilaku pembelajaran tentunya. Jadi misalnya kan di perpustakaan tersebut banyak ya kayak buku-buku bacaan itu, misalkan ada anak-anak ya, terutama anak-anak yang kita perhatikan, karena kan anak-anak lebih suka sekali dalam sekecil apapun itu hadiahnya. Jadi misalnya ada anak-anak yang memang sering ke perpustakaan tersebut, dia sering membaca buku-buku cerita atau yang lain-lainnya. Nah, itu bisa juga menjadi program dalam perpustakaan tersebut untuk memberikan sebuah penghargaan kepada mereka. Nah, yaitu entah itu dari hadiah apapun itu, misalkan dari gantungan kunci kah, atau apa, dari kreasi kita atau hadiah yang memang kita cari, yang kita berikan untuk perpustakaan tersebut. Nah, pastinya bukan cuman
anak-anak saja yang kita berikan, tentunya kepada pemustaka-pemustaka yang sering juga datang ke perpustakaan tersebut juga bisa menjadi target kita untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, dari hal tersebut bisa menjadi semangat belajar mereka meningkat, karena kan mereka mikirnya kalau misalkan ada sebuah hadiah atau penghargaan kepada mereka yang sering belajar di perpustakaan tersebut, mereka bisa mendapatkan hadiah. Makanya mungkin dari situ bisa meningkatkan sebuah peningkatan belajar dari diri mereka sendiri. Adapun teori kelima adalah pengorganisasian informasi. Nah, yang dimaksud dengan teori ini adalah yaitu menerapkan struktur pengorganisasian informasi yang lebih baik, seperti katalog yang mudah digunakan untuk penyusunan materi berdasarkan tema. Nah, katalog ini kan sangat memudahkan ya untuk kita menyusun sebuah materinya. Jadi dari katalog tersebut kan sudah ada judulnya, jadi udah ada tema-temanya. Jadi untuk mempermudah mencari sebuah informasi yang ingin didapatkan. Nah, untuk itu ada juga yang namakannya teori layanan yang berpusat pada pengguna. Yang dimaksud adalah menyediakan layanan yang memperhatikan kebutuhan minat individu, seperti layanan referensi. Nah, layanan referensi personal atau program literasi informasi yang disesuaikan. Nah, dari layanan ini kan kita bisa membantu sebuah pemustaka yang datang apa yang dibutuhkannya, jadi bisa dibantu dari secara individu. Nah, seperti program literasi informasi ini kan ada programnya gitu. Jadi ada pun juga layanan referensi ini. Nah, layanan referensi ini sangat penting juga ada di perpustakaan, yang mana pustakawan harus membantu pengguna yang datang itu untuk mencari sebuah informasi yang ingin dicarinya atau koleksi yang ingin dicarinya. Karena kan tidak semua dari pemustaka yang datang ini tahu di mana letak buku yang ingin dicarinya atau sebuah informasi apa yang pengen dicarinya. Karena kan di perpustakaan juga banyak sekali kalau kita lihat buku-bukunya bersusunan. Jadi kalau pemustaka yang bingung, pastinya bingung lah kan di mana dia harus mencari buku yang ingin cari atau informasinya yang mau dicarinya ini. Makanya pentingnya adanya layanan referensi untuk pemustaka yang datang. Selanjutnya ada teori sosiokultural, yang dimana prinsip pembelajaran ini adalah melalui interaksi sosial dan budaya, yang dimana penerapan di perpustakaan ini adalah program pembelajaran kelompok yang menyediakan ruang dan fasilitas untuk belajar secara kolaboratif, seperti ruang diskusi atau seminar. Nah, jadi di perpustakaan tersebut juga pentingnya menyediakan sebuah ruangan yang mana untuk ruangan seperti kelompok atau seminar, jadi lebih terkhusus seperti VIP gitu. Jadinya misalkan ada sebuah kelompok ini ingin membahas sebuah permasalahan dalam pembelajarannya, dia memecahkan sebuah materi gimana dia membutuhkan sebuah ruang yang memang tidak bisa diganggu gugat. Jadi dia memang dalam ruangan yang memang orang-orang dia aja. Nah, jadi pentingnya untuk menyediakan sebuah ruangan seminar agar lebih terfokus satu kelompok tersebut. Nah, itu dia yang dimaksud dari penerapan teori sosiokultural. Selanjutnya ada teori kontroltivisme, yaitu pembelajaran aktif melalui proyek. Nah, perpustakaan ini dapat menyediakan sumber daya untuk proyek atau penelitian yang memungkinkan pengguna membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, misalnya itu seperti dalam program literasi informasi. Pengguna diajak untuk menyelesaikan proyek penelitian dengan bantuan pustakawan yang memberikan panduan dalam mencari dan menilai informasinya. Nah, bisa jadi nih untuk mahasiswa akhir yang ingin menyelesaikan penelitiannya itu ke perpustakaan untuk mencari sebuah informasinya dan juga bisa dipandu oleh pustakawan di perpustakaan tersebut. Jadi lebih memperluas mereka dalam mencari informasinya dengan bantuan oleh pustakawan tersebut.
Nah, terakhir ada kita bisa menerapkan teori dukungan dalam zona perkembangan proksimal. Hal ini juga termasuk dalam teori sosial kultural. Nah, poin ini yaitu pustakawan dapat memberikan bimbingan yang sesuai dengan tingkat keterampilan pengguna, membantu mereka dalam melakukan tugas-tugas yang mungkin sulit dilakukan sendiri. Nah, seperti mencari artikel jurnal, akademik, atau yang berbasis data yang kompleks. Nah, jadi kan biasa nih mahasiswa atau siswa-siswa yang ingin mencari sebuah buku atau artikel jurnal yang mungkin mereka juga masih kesulitan dalam mencari sebuah koleksi tersebut, yang mana informasi itu sangat diperlukan sama mereka. Nah, bisa tuh sebagai pustakawan untuk memandu atau membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kalaupun tidak bisa membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bisa juga kita juga membantu mereka dalam mencari sebuah informasinya saja, itu sudah sangat membantu mereka. Nah, hal tersebut juga bisa meningkatkan uh, sebuah penerapan pembelajaran mereka di perpustakaan tersebut. Jadi mereka lebih senang nih kalau misalkan belajar atau mengerjakan tugasnya di perpustakaan tersebut, karena mereka tidak sendiri, tapi mereka juga bisa dibantu oleh pustakawan tersebut. Walaupun mereka tidak dibantu secara mengerjakannya, cuman mereka sudah dikasihkan sebuah informasi, ini nih informasinya sudah dipandu oleh sebuah pustakawan tersebut. Jadi lebih mudah mereka untuk mengolahnya menjadi tugas-tugas mereka. Nah, mungkin dari penerapan teori-teori belajar ini dalam layanan perpustakaan memungkinkan perpustakaan untuk menjadi pusat pembelajaran yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Nah, dengan penggunaan pendekatan yang berbeda berdasarkan teori belajar, perpustakaan dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran, membuat lebih interaktif, personal, dan efektif, serta mendukung berbagai gaya dan kebutuhan belajar kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teori belajar dalam pelayanan perpustakaan ini. Saya Siti Khairunisa, minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan, atau dari materi saya juga masih belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.